Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Misbahuddin dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Baik, kami di sini akan menjelaskan opini tentang materi konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Nah, kurikulum dan pembelajaran adalah dua konsep yang tak terpisahkan dalam dunia pendidikan. Kedua elemen ini saling berinteraksi dan dipengaruhi proses pendidikan di setiap jenjangnya, termasuk juga di sekolah dasar. Nah, konsep dasar dari kurikulum dan pembelajaran ini sangat penting untuk dipahami agar dapat merancang pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Nah, dalam opini ini, kami akan membahas konsep dasar kurikulum dan pembelajaran serta mendukungnya dengan data dan fakta yang relevan. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, materi ajar, strategi pembelajaran, dan cara evaluasi dalam suatu sistem pendidikan. Nah, kurikulum memberikan arahan yang jelas mengenai apa yang harus dipelajari oleh siswa, serta kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum memiliki tujuan utama untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini adalah kurikulum merdeka untuk yang tahun sekarang, yang lebih menekankan juga pada pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu ada pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi antar siswa dan guru, di mana siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif terlibat dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Pembelajaran di SD harus menyenangkan dan menyeluruh, yang mengintegrasikan berbagai aspek pengembangan diri pada anak. Nah, UNESCO menyebutkan bahwa pembelajaran yang baik di tingkat dasar harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan juga kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan kompetensi mereka. Nah, kurikulum di sekolah dasar dirancang untuk memberikan pengetahuan dasar yang diperlukan siswa di masa depan. Namun, lebih dari itu, kurikulum di SD juga bertujuan untuk membentuk karakter dan keterampilan sosial anak yang akan berguna dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, kurikulum merdeka dirancang dengan tujuan untuk memberikan kebebasan, mengedepankan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan karakter. Nah, kurikulum ini mengutamakan pengembangan potensi anak melalui pendekatan yang berbasis pada minat dan bakat siswa. Pembelajaran di SD itu harus menyenangkan, aktif, dan kolaboratif. Anak-anak pada usia ini belajar paling baik melalui pengalaman langsung dan pembelajaran yang melibatkan partisipasi mereka. Pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, metode diskusi, dan permainan edukatif. Nah, itu adalah beberapa contoh metode yang dapat digunakan di kelas. Nah, sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Universitas Negeri Yogyakarta menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PBL dapat meningkatkan keterampilan
dapat meningkatkan keterampilan berpikir pada siswa atau berpikir kritis dan kreatif. Nah, metode ini juga membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran karena mereka belajar melalui pengalaman yang praktis dan masalah nyata yang mereka temui dalam proyek tersebut. Nah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang opini konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Selanjutnya, tantangan dalam kurikulum dan pembelajaran di sekolah dasar. Meskipun kurikulum dan pembelajaran telah banyak diperbaharui dan disesuaikan kebutuhan zaman, masih ada tantangan dalam implementasinya di lapangan. Beberapa tantangan utama termasuk keterbatasan sumber daya. Maksudnya sumber daya di sini seperti fasilitas yang kurang memadai, variasi kemampuan siswa, dan kesiapan guru untuk mengimplementasikan kurikulum yang lebih fleksibel. Berdasarkan laporan kemajuan pendidikan Indonesia tahun 2018, kurangnya pelatihan untuk guru menjadi salah satu hambatan terbesar dalam implementasi kurikulum yang lebih efektif. Sebanyak 54% guru SD di Indonesia mengaku bahwa mereka membutuhkan pelatihan lebih lanjut dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan mengadaptasi kurikulum baru. Selain itu, sekitar 30% sekolah di daerah terpencil masih kesulitan untuk memperoleh fasilitas yang memadai, yang dapat menghambat pelaksanaan kurikulum secara optimal. Selanjutnya, peran teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, pembelajaran di sekolah dasar juga harus memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Penggunaan alat bantu digital seperti aplikasi pembelajaran, video edukatif, dan platform belajar online dapat memberi variasi dalam pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Survei oleh International Society for Technology in Education menunjukkan bahwa 77% guru sekolah dasar di Indonesia merasa bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam hal keterlibatan siswa, penyampaian materi secara lebih menarik. Pemanfaatan teknologi juga memungkinkan adanya pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif, terutama pada masa pandemi. Kesimpulan dari opini tentang materi konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran adalah dua komponen utama dalam pendidikan dasar yang harus berjalan seiring untuk menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas bagi siswa. Kurikulum yang fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman akan memberi ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Sementara itu, pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan siswa secara aktif akan memperkuat pemahaman
mereka dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan di masa depan. Namun, implementasi kurikulum yang baik membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif, pendidikan di tingkat sekolah dasar dapat lebih menyenangkan, efektif, dan berdampak besar pada perkembangan anak. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang opini materi konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.